Saat ini Kementerian Sosial terus melakukan perbaikan data penerima bansos secara keseluruhan dimulai dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai sumber data penerima bansos PKH dan sembako. Kementerian Sosial terus melakukan sinkronisasi data penerima bansos secara keseluruhan dimulai dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tujuan dari sinkronisasi ini tentunya agar data penerima bansos semakin valid, tepat sasaran, tidak terjadi double bantuan karena dapat dideteksi melalui NIK dan nomor KK, dan agar kedepannya data penerima bansos dapat dimutakhirkan secara berkesinambungan sesuai kondisi ekonomi si penerima bansos. Namun, dampak lain dari hasil sinkronisasi tersebut juga menyebabkan beberapa penerima bansos yang sebenarnya masih layak menerima menjadi tidak menerima lagi, alias bantuannya tidak cair, saldo nol. Beberapa penyebab bantuan PKH atau sembako yang tadinya cair menjadi tidak cair atau saldo nol antara lain. 1. NIK belum online sistem Dukcapil. Untuk permasalahan NIK belum online sistem Dukcapil ini berlaku bagi KPM yang sejak tahun 2017 tidak pernah melakukan update KK atau kartu keluarga. Jadi solusinya datang ke kantor Dukcapil untuk melakukan update KK. 2. Terdaftar dalam DTKS tapi tidak terdaftar sebagai penerima bansos. Penyebabnya masalah ini adalah ketika sinkronisasi terjadi permasalahan yang mengakibatkan datanya tidak sesuai, sehingga kepesertaan bansosnya hilang. Ini kebanyakan terjadi pada KPM PKH validasi tahun 2021. Solusinya, mengajukan permohonan kembali kepada operator SIK di Dinas Sosial Kabupaten Kota agar datanya diajukan ulang ke dalam penerima PKH atau sembako melalui aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial atau SIK, untuk usulan daerah. 3. Tidak atau belum terdaftar dalam DTKS. DTKS bisa dikatakan sebagai data induk kemiskinan, yang mana syarat penerima bansos harus terdaftar di dalamnya. Syarat mutlak orang bisa masuk DTKS adalah harus benar-benar warga miskin. Jika masalah bansos tidak cair karena belum masuk DTKS, maka solusinya adalah mengajukan permohonan kembali ke operator aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial agar datanya diajukan ke dalam DTKS melalui aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial. Selanjutnya pengajuan tersebut menunggu proses sampai disetujui oleh Kemensos. Setelah masuk dalam DTKS, selanjutnya operator aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial mengajukan bantuan PKH atau sembako tersebut juga melalui aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial. Dan pengajuan bansos ini juga membutuhkan waktu dan proses sampai dengan disetujui oleh Kemensos. 4. Belum perekaman EKTP. Ini juga menjadi salah satu penyebab kenapa bansos menjadi tidak cair, yaitu karena belum memiliki EKTP. Solusinya, datang ke kantor Dukcapil untuk melakukan perekaman EKTP. Bagi yang sudah 17 tahun tapi belum melakukan perekaman EKTP maka NIK tersebut akan dibekukan dan tidak bisa kita lakukan pemadanan di SIK Kemensos. Wajib bagi anggota rumah tangga penerima bansos baik PKH maupun BPNT untuk melakukan perekaman EKTP yang sudah berumur 17 tahun, karena saat ini semua data anggota rumah tangga harus sesuai, karena apabila tidak sesuai dan tidak diperbaiki akan berpengaruh terhadap penyaluran bantuan. 5. Ada perbedaan antara data penerima bansos dengan data Dukcapil. Perbedaan NIK, nama ejaan tempat tanggal lahir, dan alamat, antara data bansos dengan data Dukcapil juga menjadi salah satu penyebab bansos tidak cair. Kalau dulu sebelum ada sinkronisasi, perbedaan seperti ini masih bisa ditolerir asal benar-benar orang yang sama. Akan tetapi setelah ada sinkronisasi, maka data penerima bansos harus sesuai dengan data Dukcapil. Jika terjadi masalah seperti ini, operator aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial melakukan perbaikan data melalui aplikasi tersebut sesuai data Dukcapil. 6. Ada perbedaan antara data di EKTP dengan data di KK. Penyebab bansos tidak cair selanjutnya adalah beda antara data di EKTP dengan KK. Perbedaan mendasar terletak pada NIK, nama ejaan, dan tempat tanggal lahir, dan alamat. Jika terjadi masalah ini, solusinya datang ke kantor Dukcapil untuk menentukan data mana yang mau dipakai dan mengajukan agar keduanya EKTP atau KK, datanya sama. Selanjutnya konsultasi dengan operator aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial agar dicek di data bansos, jika sudah sama dengan data Dukcapil terbaru maka menunggu prosesnya, akan tetapi jika antara data bansos dengan data Dukcapil terbaru berbeda maka perlu pengajuan ulang di aplikasi tersebut. 7.
Terdeteksi double bantuan. Penerima bansos ditetapkan 1 KK 1 penerima jenis bansos. Jadi jika dalam 1 KK terdapat 2 nama penerima bansos, maka salah satu akan tidak cair. 8. Terdeteksi sudah meninggal dunia. Karena sudah tersinkron dengan data Dukcapil, maka data bansos pun akan mendeteksi apabila ada penerima bansos yang sudah meninggal dunia. Jika penerima bansos yang meninggal dunia ini masih ada anggota keluarga dalam 1 KK dan masih layak menerima bantuan, maka anggota keluarga tersebut perlu diajukan kembali sebagai penerima bansos melalui aplikasi Six. Terima kasih atas perhatian sahabat sosial semua, jangan lupa gabung dengan pendamping sosial vlog dengan cara klik subscribe agar sahabat mendapatkan pemberitahuan setiap kami menyampaikan informasi terkait bantuan sosial.